pendidikan Pancasila kami dengan materi Pancasila sebagai kesatuan. Sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih. Nama saya Rena Yasmin. Saya dari Prodi Bimbingan Musik. Saya Nadia Saputri, mahasiswa dari Prodi Bimbingan Musik. Nama saya Kesha Saputri. Saya berkenan untuk diwawancarai. Baik, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Naila jawab dengan pengetahuan Naila. Pertama, menurut Anda, apa makna Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Makna Pancasila sebagai bangsa dan negara itu adalah nilai-nilai atau pedoman dari diri kita sendiri yang sebenarnya itu menjadi alat pemersatu bangsa dalam keberagaman budaya dan agama. Kedua, selama ini, dari mana saja Anda memperoleh pengetahuan mengenai Pancasila? Saya kalau itu tentang Pancasila ini tentunya kita dari SD kita juga sudah belajar tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, sejarah Pancasila, proses pembentukan Pancasila. Jadi dari mana saya mendapatkannya itu tentunya dari proses belajar dan belajar. Tiga, bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat Menurut saya, kita penerapan nilai Pancasila pada saat sekarang ini tentunya banyak sekali mengalami tantangan-tantangan dan hambatan seperti kita tahu. Sekarang ini banyaknya kayak korupsi ataupun toleransi terhadap sesama. Ketiga, apa harapan Anda terhadap peran Pancasila dalam meningkatkan karakter dan integritas pemimpin serta warga negara di masa depan? Agar itu bisa memperkuat karakter kita sebagai, terutama dari dalam diri sendiri dengan menerapkan Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dan juga keadilan. Dengan pengetahuan Naila. Yang pertama itu ada bagaimana pandangan Anda tentang Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut saya, Pancasila sebagai pedoman etika berfungsi sebagai dasar moral dan nilai dalam bertindak. Setiap sila mengajarkan nilai jujur, adil, toleran, serta menghargai sesama. Yang kedua yaitu menurut Nadia, media apa yang paling efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat? Kalau menurut aku, media yang bagus, kalau di zaman sekarang kan kita termasuk di dalam zaman teknologi. Nah, jadi media yang bagus untuk menyalurkan masyarakat itu yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, karena jangkauannya termasuk jangkauannya luas. Sehingga Pertanyaan ketiga yaitu apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman etika di masyarakat dan pemerintah? tantangan terbesar dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman etika adalah kurangnya kesadaran dan konsistensi dalam penerapan nilai-nilainya, baik di dalam masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, pengaruhnya individualisme, korupsi, dan melemahnya rasa gotong royong. Menurut Nadia, apa upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila agar lebih efektif dijalankan di lingkungan pemerintahan daerah? Kalau menurut aku, upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pendidikan pilihan seperti penambahan tentang pembelajaran yang lebih menekankan kepada sikap dan perilaku, terus pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa besar peran Pancasila dalam membentuk sikap moral dan perilaku masyarakat menurut kakak sendiri? Menurut saya, Pancasila itu memiliki peran dan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang dimana nilai-nilai ini menjadi landasan etik dan mengarahkan perilaku individu ke perilaku yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Kedua, bagaimana pengalaman Anda dalam belajar atau mendapatkan informasi tentang Pancasila, baik di lingkungan formal maupun non-formal? Pengalaman saya di bidang formal yaitu seperti sekolah, di mana materi Pancasila diajarkan sebagai materi yang biasanya disebut dengan PKN dan wawasan kebangsaan. Selain itu, pengalaman informal seperti seminar atau dari internet yang memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut kakak, sejauh mana Pancasila mampu menjadi landasan moral yang mempersatukan keberagaman di Indonesia dalam keadaan sosial politik saat ini? Menurut saya, landasan moral Pancasila yang sangat penting untuk mempersatukan keberagaman Indonesia yang terdiri dari banyaknya suku, agama, budaya. Karena dalam konteks sosial politik yang dinamis ini, Pancasila berfungsi sebagai titik temu nilai bersama yang melandasi dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu, sejauh mana kakak melihat Pancasila dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial dan politik yang muncul di masa depan di Indonesia? Kalau menurut saya, Pancasila memiliki potensi besar sebagai solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini, seperti sosial atau politik, di mana dengan nilai keadilan sosial dan kerakyatan dapat menjadi dasar untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, serta menanggulangi konflik antar kelompok.
Baik, terima kasih kakak atas jawaban yang telah kakak berikan. Untuk memenuhi tugas kami, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Maaf telah mengganggu waktu kakak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.